Salam. Sebelum kita memulai acara kebaktian, kita awali dengan kita berdoa di dalam hati kita masing-masing, berdoa dimulai. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita memuji Tuhan Allah Tritunggal yang telah mempersatukan kita di minggu 4 setelah Trinitatis ini. Dialah Tuhan yang memelihara hidup kita dan yang menuntun hidup kita di dalam perjalanan hidup kita sepanjang minggu ini. Marilah kita memuji dan memuliakannya atas segala kemurahannya. Kita pujilah Allah Tritunggal yang memelihara dan menuntun perjalanan hidup kita. Melalui topik ibadah minggu ini, kita diingatkan bahwa hanya Allah saja yang memberkati hidup kita. Karena itu hendaklah hidup kita ini menjadi berkat bagi dunia ini. Itu sebabnya dikatakan diberkati untuk menjadi berkat. Terpujilah Allah Tritunggal yang telah memberikan berkat-Nya kepada kita. Marilah kita satukan hati dan pikiran kita. Kita memuji Tuhan dan memuliakan Allah Tritunggal dengan bernyanyi. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Haleluya. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi.
setelah perintah ini adalah perintah yang kelima dan yang ke-10. Demikianlah perintah Tuhan. Perintah yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Perintah ke-6, jangan membunuh. Ke-7, jangan berzina. Ke-8, jangan mencuri. Ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian perintah Tuhan. Mari kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan perintah-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Kasih, kepada kami orang hina ini, kami orang yang berdosa ini datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dosa-dosa kami. Ya Tuhan Allah kami, terimalah semua kami. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang percaya kepada Anak-Mu, Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin.
kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Setelah Trinitatis ini tertulis dalam Roma pasal 15 ayat 7 sampai dengan ayat 13. Marilah kita memperdengarkannya secara bersahutan. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, lalu dari pangkal Kisai akan terbit, dan Dia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi.
iman kepercayaan kita kepada Tuhan, sebagaimana saudara seiman di seluruh dunia mengaku kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita dengarkan lagu pujian dari Qur'an. Kita dengarkan warta jemaat yang dilanjutkan dengan doa syafaat. Shalom. Selamat hari Minggu. Warta Minggu kita pada hari ini yang pertama kami akan bacakan nama minggu
Nama minggu kita hari ini adalah minggu keempat Dum Trinitatis. Topik minggu di pasu-pasu asa gabe pasu-pasu, diberkati untuk menjadi berkat. Yang kedua, himbauan dan panduan umum sehubungan dengan perkembangan penyebaran COVID-19. Maka dengan ini diberitahukan beberapa hal yang hendak kita ketahui bersama. Satu, marilah kita menjaga pola hidup sehat, baik melalui makanan dan asupan vitamin-vitamin yang berkaitan dengan peningkatan daya tahan tubuh yang sangat diperlukan saat ini, dan juga menghindari kegiatan di luar rumah, dan rajinlah mencuci tangan dengan sabun dan cairan antiseptik. Yang kedua, bahwasannya pelaksanaan ibadah minggu, pagi, sekolah minggu, dan siang akan kita mulai minggu depan atau tanggal 12 Juli 2020. Sementara itu, untuk kegiatan rutin kuliah lainnya seperti pertanyaan UIN, PhD kategorial, katehisasi sidi, pertanyaan parhalado, pelaksanaannya menunggu pemberitahuan lebih lanjut. Yang ketiga, pelaksanaan pembukaan ibadah di gereja. Bersama ini diberitahukan kepada segenap jemaat HKBP Rogate bahwasanya kita akan kembali melaksanakan ibadah di gereja mulai hari Minggu 12 Juli 2020. Di dalam pelaksanaannya kita akan mengikuti berbagai ketentuan protokol kesehatan di bawah ini. Yang pertama, ibadah akan dilaksanakan sebanyak 3 kali setiap minggunya, yaitu pukul 6 WIB, pukul 8 WIB, dan pukul 10 WIB, dengan kapasitas maksimal setiap ibadah adalah 100 orang. Jemaat wajib mendaftarkan keikutsertaannya dalam ibadah pertama, kedua, atau ketiga melalui situa WIB masing-masing. Data harus sudah masuk di hari Jumat setiap minggunya pukul 20 WIB. Yang ketiga, warga jemaat yang berusia lanjut di atas 60 tahun dan anak-anak di bawah 12 tahun sebaiknya tidak beribadah di dalam gedung gereja seperti terlihat dahulu. Demikian pula hanya dengan warga jemaat yang mempunyai penyakit kronis. Yang keempat, bagi jemaat yang tidak dapat menghadiri ibadah di gereja, tetap dapat mengikuti ibadah online di rumah masing-masing. Yang kelima, warga jemaat wajib membersihkan tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer baik ketika masuk maupun keluar ruang ibadah di berbagai titik lokasi yang telah disediakan. Yang keenam, warga jemaat yang sedang sakit flu, batuk, pilek, demam, sakit tenggorokan, sesak napas dilarang beribadah di dalam gedung gereja. Majelis jemaat akan memeriksa suhu badan warga jemaat yang datang beribadah dan dengan tegas akan mempersilahkan pulang warga jemaat yang suhu badannya di atas 37,2 derajat Celcius. Yang ketujuh, jemaat yang mengikuti ibadah harus memakai masker, kain atau medis sepanjang peribadahan dan tidak boleh membukanya serta dihimbau membawa hand
sanitizer-nya sendiri. Yang kedelapan, jarak duduk antara warga jemaat yang satu dengan yang lain minimal 1,5 meter ke samping kiri, kanan, dan ke depan belakang. Majelis jemaat telah menandai bagian bangku atau kursi yang tidak boleh diduduki. Dilarang merusak tanda yang telah dipasang. Yang kesembilan, jemaat yang akan mengikuti ibadah di gereja kiranya menyediakan amplop persembahan dari rumah. Uang persembahan dimasukkan ke dalam amplop dan kemudian dimasukkan ke dalam kotak persembahan di depan altar. Bagi jemaat yang beribadah di rumah tetap dapat melakukan transfer kepada bendahara kuliah. Yang ke-10, semua peserta ibadah, pendeta, majelis jemaat, warga jemaat dilarang keras bersalaman dan bersentuhan fisik. Yang ke-11, Satgas gugus tugas HKBP Rokate akan memandu dan mengawasi jalannya protokol kesehatan selama berlangsungnya ibadah. Satgas akan melakukan penyemprotan ruang ibadah secara menyeluruh dengan menggunakan desinfektan sebelum dan sesudah ibadah. Demikian sosialisasi bagi kita semua agar dapat kita patuhi demi kesehatan kita bersama. Tuhan Yesus memberkati. Yang bagian keempat, anggota jemaat baru daftar ulang Hotribe. Mulai pada hari ini, Minggu 5 Juli 2020, telah menjadi anggota jemaat baru keluarga Erwin Julius Pasaribu, Inan Lina Herlina Borusiadia. Keluarga tersebut tinggal di Jalan Lombok 2 nomor 151 Perumnas 1 sehingga masuk dalam week B. Kami mengharapkan agar dapat segera mengisi formulir database. Seluruh jemaat dan para HKBP Rokate mengucapkan selamat datang di HKBP Rokate, kiranya menjadi anggota jemaat yang aktif dan bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang bagian kelima, apresiasi siswa berprestasi. Sesuai dengan program kerja HKBP Rokate tahun 2020, maka gereja kita melalui seksi pendidikan akan memberikan apresiasi bagi siswa-siswi berprestasi dalam kurung juara 1 untuk jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA. SMA dalam arti SLTA. Oleh karena itu diharapkan agar jemaat HKBP Rokate dapat segera memberikan informasi kepada Sintua W serta menyerahkan fotokopi rapor atau surat keterangan juara pertama dari sekolah kepada situannya masing-masing dan atau kepala seksi pendidikan HKBP Rokate paling lambat hari Jumat 24 Juli 2020. Teknis pemberian apresiasi dari gereja HKBP Rokate akan diinformasikan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Yang bagian ke-6, konseling pranikah. Bersama ini diberitahukan kepada jemaat HKBP Rokate yang akan melangsungkan pernikahan akan memberitahukan kepada sintua lingkungan masing-masing agar dapat melaksanakan konseling pranikah yang dipimpin oleh pendeta. Tuhan Yesus memberkati. Yang bagian ke-7, kontribusi jemaat. Gereja kita mengucapkan terima kasih kepada yang pertama keluarga F. Lubantowin Inang Bugartonang WA yang telah membantu proses koordinasi dengan RW, Lurah, serta camat.
Yang kedua, keluarga NN yang telah menumpangkan 10 jerigen hand soap dan 10 jerigen hand sanitizer dalam rangka mendukung dimulainya peribadatan di minggu yang akan datang. Yang ketiga, keluarga NN yang telah menyumbangkan 1 unit penyemprot desinfektan, 6 buah tempat hand sanitizer, dan 5 dirigen cairan desinfektan dalam rangka mendukung dimulainya peribadatan di minggu yang akan datang. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat yang melimpah dan kesehatan kepada keluarga tersebut. Bagian yang ke-8, ucapan selamat ulang tahun dan ulang tahun pernikahan bagi jemaat HKBP yang berulang tahun. Pendeta dan para helado mengucapkan selamat ulang tahun dan panjang umur. Firman Tuhan untuk direnungkan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 10. Yang berulang tahun periode 29 Juni sampai dengan 5 Juli 2020. Ada Iwata pelayanan diakoni sosial, mohon dukungan doa kepada anggota jemaat gereja kita yang sedang sakit. Biarlah jamaah tangan tulus Tuhan Yesus memberi kesembuhan dari sakit penyakit yang diderita. Tuhan Yesus memberkati. Laporan keuangan, jumlah pemasukan kuliah, diakoni sosial kuliah, pembangunan dan pusat dan transit terbilang Rp17.140.000. Ralat untuk pada warta nomor 31 daftar pilihan kebaktian Jumat Agung di rumah tanggal 28 Juni 2020 nomor urut 7 dan nomor urut 36, yaitu keluarga Sitwa Sinaga Purnamitupulu, WA sebesar Rp150.000 tertulis 2 kali. Untuk itu kami ralat pada jumlah total kuliah yang tertulis sebesar Rp8.836.000 seharusnya adalah Rp8.686.000, sehingga jumlah pemasukan kuliah diakuni sosial pembangunan dan pusat transit dalam warta 31 tanggal 8 Juni 2020 tertulis Rp13.236.000 seharusnya adalah Rp13.086.000. Demikian ralat telah kami buat. Terima kasih. Demikian warta jemaat pada minggu kita hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami aturkan kehadirat-Mu karena pada hari ini Tuhan kami masih dapat berkumpul, bersua, memuji, memuliakan Tuhan. Dan juga ya Tuhan, kami bersyukur karena pada hari ini juga Tuhan kami tetap setia untuk melakukan persekutuan kami walaupun melalui online di rumah kami masing-masing. Semuanya itu Tuhan karena berkat-Mu yang selalu memberikan napas kehidupan bagi kami hingga saat ini. Telah ada 3 bulan lebih Tuhan kami mengadakan kebaktian melalui online Tuhan.
karena pada masa-masa terakhir ini Tuhan, ada penyakit pandemi corona COVID-19 yang menyebar di seluruh negara kami, bahkan di seluruh dunia Tuhan. Kami tetap yakin untuk memohon kepada Tuhan agar Tuhan tetap melindungi kami, terutama jemaat-Mu HKBP Rokate, dari anak-anak hingga lansia Tuhan, agar jauhkan dari mereka seluruh penyakit yang ada pada saat ini. Terima kasih Tuhan, dan juga kami memohon kepada Tuhan agar seluruh program yang kami rencanakan Tuhan di hari Minggu 12 Juli 2020 akan kami mulai ibadah kami di gereja-Mu yang kudus ini. Semuanya itu Tuhan hanya ke dalam pengasihan-Mu kami serahkan, agar kami Tuhan dapat melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih juga Tuhan buat penyelenggaraan kebaktian yang kami lakukan secara online selama 3 bulan ini, karena semuanya berjalan dengan baik. Tuhan, kami juga tidak lupa untuk mendoakan seluruh anak-anak kami dari TK, PAUD, dan juga sampai perguruan tinggi untuk tetap bersabar Tuhan, walaupun di dalam kondisi mungkin membosankan belajar di rumah. Kami yakin Tuhan campur tangan untuk tetap memberikan sukacita bagi mereka, dan juga memberikan kepada orang tua kesabaran agar anak-anak kami Tuhan dapat lebih sabar untuk menjalani kehidupan kami untuk hari-hari yang datang. Tuhan, dan juga kepada saudara-saudara kami jemaat HKBP Rokate yang mungkin Tuhan di dalam pergumulan karena situasi COVID-19, baik secara ekonomi maupun kesehatan Tuhan, kami melalui doa dan permohonan kami, Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan memberikan sukacita bagi mereka untuk menjalani kehidupan untuk hari-hari akan datang. Tuhan, bagi saudara kami yang mungkin dalam keadaan sakit pada saat ini, di rumah sakit, berikan kesembuhan Tuhan, agar pada hari-hari akan datang kami dapat berkumpul kembali untuk memuji memuliakan Tuhan. Kalau pada hari ini kami Tuhan juga mendoakan negara kami ini Tuhan, yang di dalam situasi yang terpuruk baik secara kesehatan maupun ekonomi. Kami yakin dan percaya Tuhan memberikan hikmah untuk pemimpin kami dari RT hingga presiden, agar tetap mereka mendahulukan Tuhan di setiap kebijakannya di dalam menjalankan roda pemerintahan di negara kami ini. Berikan kekuatan bagi presiden kami Pak Jokowi Tuhan, agar tetap di dalam sukacita untuk memimpin negara kami. Berikan hikmah kebijaksanaan di dalam semua pergumulan dia sebagai pimpinan kepala negara di negara kami ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba. Berikan
buka hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami dapat mengerti dan memahami serta melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelumnya kami mohon ampun atas segala kesalahan kami yang sengaja maupun tidak sengaja. Kami percaya Tuhan akan menghapuskannya segalanya untuk menjadi anak-anak-Mu di hari-hari yang datang. Terima kasih Tuhan, atas nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan bagi kita di minggu keempat setelah Trinitatis tertulis dalam kitab Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Saya akan memperdengarkan, Bapak Ibu boleh merenungkannya di dalam hati. Abraham dipanggil Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75
tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dalam ibadah minggu di minggu yang lalu 28 Juni yang lalu, kita mendengarkan ibadah tentang rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang terberkati, rumah tangga yang melimpah anugerah kasih setia. Sekarang kita mendengarkan berita tentang juga yang berhubungan dengan rumah tangga. Ketika kita dibesarkan di rumah ayah ibu kita, itu artinya kita menjadi bagian berkat dan menjadi bagian terberkati. Tetapi akan tiba saatnya kita harus keluar dari rumah yang bahagia itu, rumah yang terberkati itu, rumah yang melimpah anugerah Tuhan itu. Dan itu yang bisa kita lihat di dalam firman Tuhan hari ini, bagaimana Abraham keluar dari negeri, dari tanah, keluar dari klan, dari nenek moyang, keluarga nenek moyangnya, dan keluar dari keluarga, rumah tangga ayah ibunya. Kita tahu bahwa negeri nenek moyang Abraham, kita tahu bahwa semua orang-orang Persia dan termasuk keluarga bapak ayahnya Abraham itu adalah keluarga yang secara ekonomi mapan, secara alamnya bagus. Persia dari dulu itu terkenal sebagai negeri yang subur, negeri yang indah. Boleh kita katakan Persia pada zaman itu adalah sebuah wilayah, sebuah zona yang nyaman. Sekali lagi, zona yang nyaman. Rumah ayahnya Abraham, rumahnya Terah adalah rumah yang berkelimpahan. Abraham bukan orang miskin, dan tentu Terah juga bukan orang miskin. Keluarga yang berkelimpahan. Abraham saja sudah punya banyak harta yang dia peroleh. Tentu harta Terah ayahnya pasti jauh lebih banyak. Tapi sekali lagi Abraham dipanggil Tuhan untuk keluar dari zona nyaman itu, dari kemapanan itu, dari kelimpahan negeri Persia. Dia harus keluar. Dan tujuan Tuhan dalam firman Tuhan dikatakan, "Aku akan membuat engkau menjadi berkat." Dipanggil keluar untuk menjadi berkat. Apakah selama ini Abraham tidak diberkati? Oh, diberkati. Sekali lagi, dia bukan orang miskin. Jelas di Alkitab tadi kita dengar, dia membawa harta yang diperolehnya, tentu harta yang diperoleh setelah menikah. Jadi dalam tradisi Persia dan Timur Tengah, orang Israel juga nanti, kalau sudah menikah, meskipun dia tinggal di tanah, di negeri, di lingkungan mana, kalau bahasa Batak, di hutan, tapi dia punya hak untuk mengumpulkan harta sendiri. Jadi bukan harta
warisan yang dia bawa. Sekali lagi bukan harta warisan, tapi harta yang dia peroleh setelah menikah. Apakah Abraham tidak terberkati secara materi? Oh, terberkati. Tapi sekarang Tuhan panggil, aku akan membawa engkau keluar dan menjadikan engkau berkat. Sekali lagi tadi sudah diberkati, tetapi ini dia akan memperoleh berkat yang jauh lebih hebat lagi. Bukan hanya semata-mata berkat harta, bukan hanya semata-mata berkat keturunan, tapi juga berkat nama yang besar. Kalau mungkin boleh saya terjemahkan, itu yang kemudian menjadi cita-cita orang Batak. Hagabiot, Hamoram, Hasangampun, nama besar. Hagabiot, Hamoram, Hasangampun. Hasangampun itu nama besar, terkenal. Tetapi kalau Abraham tidak mau keluar dari zona nyaman, maka itu tidak akan perlu dia peroleh. Orang yang tidak berani keluar dari rumah ayah dan ibunya, nyaman di rumah ayah dan ibunya, nyaman di negeri leluhurnya, nyaman di Bona Pasogit, dan tidak mau keluar dan melupakan harta warisan itu, harta adat itu, mana mungkin dia menjadi punya nama besar? Harus ada keberanian. Harus ada yang akhirnya kita sebut dan kita terjemahkan, harus ada keyakinan, harus ada iman, bahwa ketika dia meninggalkan, dia tidak akan menjadi lebih melarat dan lebih susah. Tetapi faktanya Bapak Ibu, saudara-saudaraku, banyak orang tidak berani keluar dari zona nyaman keluarganya. Banyak orang tidak berani, banyak generasi muda tidak berani keluar dari rumah tangga ayah dan ibunya, karena dia sudah mapan secara ekonomi, padahal dia lupa harta ayahnya itu bukan hartanya. Harta nenek moyangku bukan hartaku. Itu nanti. Ya, jelas ya. Kalau ayah saya punya harta, itu harta dia, harta beliau. Itu bukan harta saya. Dan yang akhirnya membuat orang cekcok ribut adalah ketika saya menganggap harta ayah saya sebagai harta saya. Ketika saya menganggap harta warisan nenek moyang meledek negeri nenek moyang, ketika saya anggap itu harta saya secara individu, secara pribadi, itu yang membuat kita ribut gontok-gontokan. Bayangin Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini mengingatkan orang Batak khususnya untuk tidak ribut soal harta warisan, untuk tidak ribut soal tanah yang di kampung sana. Move on, itu bukan harta, itu harta ayah ibu kita, harta orang kita, harta nenek moyang. Gak mungkin kalau saya terus melihat ke sana, gak mungkin saya memiliki nama besar, gak mungkin menjadi orang terberkati. Terberkati lebih hebat lagi. Ada yang unik, yang aneh, tanda kutip, ya ajaib. Biasanya orang keluar dari negeri, atau biasanya satu bangsa atau satu klan keluar dari negeri menuju negeri yang lain, yang mendorong dia keluar umumnya kalau kita lihat secara bangsa-bangsa, bahkan secara keluarga-keluarga kelak, yang mendorong dia keluar dari negeri itu adalah kemarahan, kesusahan. Contoh, orang Batak keluar dari Bona Pasugit, kalau kita baca secara sejarah migrasinya orang Batak, dia keluar dari Bona Pasugit karena Bona Pasugitnya secara alam dia kurang menguntungkan. Lalu dia berekspansi ke timur. Dia berekspansi terus ke seluruh daerah. Ingat Bapak Ibu, karena Bona Pasogit kita tidak subur dan tidak tanda kutip menguntungkan secara alam. Ini yang mendorong orang keluar. Ekspansi orang-orang Arab juga sampai ke Spanyol. Kalau kita telisik lebih dalam, semata-mata bukan soal agama, tetapi semata-mata karena alamnya tidak baik, maka dia perlu mengekspansi negeri orang, mengekspansi tanah orang, supaya dia bisa punya daerah yang baik untuknya.
Itu berbanding terbalik dengan Abraham. Abraham keluar bukan karena negerinya tidak nyaman, tapi dia meninggalkan negerinya yang nyaman. Ini perbedaan antara iman dengan yang bukan iman. Yang iman, dia berani meninggalkan yang nyaman menuju satu tempat yang belum tahu dia pasti akan bagaimana. Ibrani 11 ayat 1. Kalau orang keluar dari zona yang tidak nyaman, dari alam, dari dunia yang tidak nyaman untuk mencari daerah yang nyaman, ini kebalikannya. Yang berikutnya yang indah adalah kata berkat, dipanggil untuk menjadi berkat. Orang Kristen amat sangat sering memakai kata berkat, memperoleh berkat, puji Tuhan dapat berkah, menjadi saluran berkat. Tapi mari kita dulu Bapak Ibu, kita telisik dulu berkat itu apa sih? Berkah dari bahasa Indonesia atau berkat. Kalau orang Kristen selalu pakai berkat, yang lebih tepat adalah berkah. Apa itu sesungguhnya berkah? Berkah adalah sesuatu yang kita peroleh karena kita menundukkan, karena kita berlutut. Jadi berkat adalah sesuatu yang diperoleh karena berlutut, atau lebih tepatnya sesuatu yang diperoleh karena ketaatan dan ketundukan. Sekali lagi, Tuhan panggil Abraham untuk menjadi berkat, itu berhubungan dengan ketaatan dan ketundukan, kepatuhan. Lawan berkat adalah kutuk, arat. Kutuk adalah perilaku orang yang tidak mau tunduk dan taat, dalam hal ini kepada Tuhan. Itu sebabnya nanti dalam perjalanan hidupnya Abraham setelah dipanggil, Kejadian 12 adalah awal pemanggilan Abraham. Kita melihat bagaimana hidup Abraham yang menjadi Abraham itu identik dengan kepatuhan dan ketaatan, patuh taat pada Tuhan. Dan karena kepatuhan dan ketaatannya lah sehingga namanya berubah dari Abraham menjadi Abraham. Abraham, Bapak yang tinggi, Bapak yang terhormat. Tambah Ram tinggi, terhormat, mulia. Dari nama itu sudah kita tahu bahwa Abraham bukan orang hina, bukan orang rendah. Dia orang yang mulia, Abraham. Secara status sosial dia orang mulia. Sekali lagi, dia sudah mulia dari awalnya. Tapi sekarang Tuhan panggil dia untuk lebih diberkati, sehingga namanya nanti menjadi Abraham. Rahim, rahmat, penuh kasih, penuh kebaikan, menjadi bapa yang penuh rahmat. Tadi dia sudah mulia, maka kemuliaannya itu harus menjadi rahmat kepada orang. Tadi dia sudah kaya, tapi sekarang dia harus berpilih keluar, kekayaannya itu harus mengalir ke orang. Bahasa orang Kristen sering memakai menjadi saluran. Pergantian nama itu menunjukkan pergantian spiritual dari yang diri sekarang menjadi keluar. Sehingga barang siapa mau jadi mulia, memang dia harus mau keluar. Kalau bahasa Batak, kalau orang mengait tunadul, tidak mungkin itu jadi mulia. Dikit-dikit hanya mengarah pada dirinya. Nanti yang mendulang. Kursi mengait tunadul, udah cukup juga. Saya mengait tunadul terus, mementingkan diri. Orang itu mulia kalau dia mau sesuatu yang ada padanya tersalur ke orang. Apakah itu pengetahuannya, tenaganya, semua dia akan beri, dia akan sumbangsihkan ke orang. Kita lihat selanjutnya bahwa itu Abraham itu bukan hanya membantu orang dengan tenaga, bukan hanya membantu orang dengan pikiran, bukan hanya membantu orang dengan harta,
Dia bantu orang sedapat mungkin, bahkan membantu orang dengan doa, dengan sembahyang. Dia membela raja-raja. Dia membela kalau ada bangsa yang tersakiti, yang teraniaya, dia akan bangkit menjadi pembela. Dia berdoa bagi Lot, dia berdoa bagi Sodom dan Gomora. Ini yang namanya menjadi berkat. Menjadi berkat. Mau memberikan apa yang ada pada dirinya kepada orang lain. Yang berikutnya yang amat sangat berharga dari firman Tuhan hari ini dan yang menjadi pelajaran bagi generasi muda. Tentu Bapak Ibu saudara-saudara, kita miris mendengar dan selalu masih ada bahkan di Jakarta ini. Ketika ayah dan ibunya mangkal, ayah dan ibunya meninggal dan meninggalkan banyak harta, yang terjadi adalah perpecahan, perkelahian, nama-nama. Kita harus kembali merenungkan kisah Abraham ini. Janganlah harta, janganlah tanah menjadi sumber perpecahan. Janganlah harta, janganlah tanah menjadi media untuk konflik bagi kita. Sebaliknya, harta dan tanah harus menjadi media pemersatu. Seharusnya. Dan kalau kita sudah terberkati di perantauan ini, mari kita tidak bagutu-butu dengan harta yang di kampung sana. Tetapi perlu juga kami beritakan kepada saudara-saudara kita yang di kampung sana, jangan nyaman memakai tanah yang diwariskan oleh saudara-saudaramu. Jangan nyaman memakai harta yang ditinggalkan oleh nenek moyang. Saudara harus keluar dari situ. Minimal keturunanmu harus keluar dari sana. Kalau mau menjadi keturunanmu menjadi bangsa yang besar, menjadi keluarga yang lebih terberkati, lebih hebat lagi. Jangan nyaman berdiam di kampung halaman. Bagi warga jemaat yang berbahagia, yang masih belajar, yang masih studi, yang masih tinggal di rumah ayah dan ibu, ingat, jangan nyaman tinggal di sana meskipun sekarang itu nyaman. Tapi harus ada pada saatnya saudara harus keluar dari sana, dari zona nyaman ayah dan ibumu itu, supaya keluargamu sendiri, rumah tangga yang kau bangun bisa menjadi berkat bagi orang lain. Sekali lagi, ibadah minggu kita yang lalu, rumah tangga yang berbahagia. Sekarang ini rumah tangga kita berbahagia, anak-anaknya berbahagia, dan anak-anaknya harus berani keluar dari rumah ayah ibu yang berbahagia itu, supaya dia juga menjadi rumah tangga yang berbahagia kelak. Itu yang menjadi berkat. Terus, amin. Kita bersama. Terima kasih Bapa yang Maha Baik atas segala anugerah-Mu yang kami terima dalam kehidupan ini. Kau memberikan tanah bagi kami, tanah leluhur. Kau memberikan kelompok, klan, suku bangsa bagi kami pribadi. Kau memberikan, menganugerahkan kepada kami keluarga ayah dan ibu kami. Tetapi firman-Mu mengingatkan kami, sebagaimana Abraham harus berani mengambil keputusan untuk meninggalkan, keluar dari negeri, dari tanah, keluar dari suku bangsa, keluar dari rumah ayah dan ibu, untuk membangun sebuah rumah yang jauh lebih hebat, yang jauh lebih terberkati. Keluar dari negeri, keluar dari rumah, keluar dari kelompok suku ras, supaya bisa menjadi berkat bagi negeri yang lain, menjadi berkat bagi suku, bagi ras yang lain, supaya menjadi berkat bagi rumah tangga yang lain. Kami mau berdoa buat generasi muda HKBP Rokate secara khususnya, dan secara umum generasi muda Kristen, untuk mereka mau bergerak meninggalkan zona nyaman. Karena kami tahu ketika kami meninggalkan zona nyaman, bukan berarti Engkau akan menuntun kami ke tempat atau ke zona yang tidak nyaman, tapi sebaliknya, Engkau memberikan tempat yang lebih hebat, lebih mulia, lebih indah bagi kami. Tiada keraguan, tiada kebimbangan, tiada ketakutan.
Karena di dalam iman kami tahu bahwa Engkau Tuhan kami yang menuntun kami, asal kami tunduk, taat dan patuh kepadamu, ya Tuhan Yehova Allah. Hamba-Mu Abraham telah memanggil dan mendirikan mezbah bagi namamu Yehova Sebaot. Saat ini juga kami terus mau memanggil dan mendirikan mezbah bagi Yehova Sebaot, Tuhan dan Allah kami, di rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sambut firman Tuhan sambil mengumpul persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Dengan damai dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.